kemudian masih ada 2 yang belum punya anggaran. Nanti kedepannya seperti apa? Jadi sebetulnya tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa pemerintah menjamin anggaran itu ada. Nah, anggaran itu sebetulnya diambil dari NPHD yang masih tersisa, ya, dan diambil juga dari dukungan pemerintah provinsi yang tempatnya melaksanakan PSU. Sehingga dari hasil kajian tadi habis sekitar 750 miliar, pemerintah Kemendagri dalam hal ini langsung menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang tersedia itu bisa diambil dari masing-masing daerah. Ya, jadi oleh karena itu kami mengatakan pemerintah harus menjamin ketersediaan anggaran tersebut. Soal CHS ini Mas yang menjadi polemik nih, akhirnya gimana Mas DPR Komisi 2 ini, karena memang banyak sekali yang sudah resign dan bahkan membayar royalti sebanyak 75 juta nih. Tanggapan dari Komisi 2 sendiri gimana Mas? Jadi kalau sebetulnya kalau pengen menyikapi apa yang terjadi, pemerintah itu sudah membuat skema-skema. Skema-skema itu semuanya dimundurkan di 2026. Tetapi kami dari Komisi 2 juga melihat bagaimana proses yang terjadi itu harusnya ditarik ke 2025. Namun kalau semua ditarik dengan perubahan KL dari 20 sekian kementerian menjadi 44 kementerian, belum lagi ditambah dengan banyak pemerintah daerah yang baru saja dilantik, yang baru saja duduk untuk berbicara mengenai anggarannya, maka perlu penyesuaian waktu lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Itu sebabnya yang kita minta adalah maju ke 2025. Nah, sementara untuk MP3K itu paling yang bisa diminta oleh pemerintah adalah secara berbarengan itu di Maret 2026. Itu semua adalah kompromi antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Saya perlu jelaskan juga kawan-kawan supaya tidak salah tangkap ya. Pemerintah daerah ini banyak yang anggaran APBD-nya berasal daripada APBN. Hampir 60%, 70% itu anggarannya berasal dari DAU, DAK, dana bagi hasil dan lain-lain. Dan belanja pegawai banyak yang sudah melewati 30%. Belanja pegawai itu artinya sesuai dengan amanat undang-undang hanya boleh 30%. Tapi pada realitanya banyak yang melebihi. Sehingga yang terjadi banyak pegawai-pegawai dititipkan di dalam belanja modal, belanja barang dan jasa. Yang sesungguhnya kalau belanja barang dan jasa itu tidak boleh. Nah, di setiap pilkada pun kadang-kadang menambah kembali jumlah honorer-honorer. Itu sebabnya sekarang kita mencoba menyelesaikan bagaimana agar ini selesai semua. Yang sejak tahun 2015 nggak selesai-selesai, ini harus kita selesaikan semuanya secara harus fix dan pemerintah menjamin baik kesiapan anggarannya, kesiapan KL-nya, kesiapan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu terjadilah titik temu kemarin, yaitu pada tahun 2025 dan sebagian di 2026. Artinya tidak ada keputusan untuk memajukan pengangkatan lagi begitu ya? Artinya fix sudah di Oktober. Ya, kalau untuk CPNS-nya. Untuk CPNS-nya di Oktober. Karena sekarang banyak KL-KL yang baru saja berbenah dan baru dibelah-belah. Ya, ditambah juga kita juga paham saat ini anggaran kan banyak yang berubah nih. Ada yang satu kementerian menjadi 3 bahkan seperti Kemendikbud, ya itu kan sudah berubah menjadi 3 kementerian. Tentunya harus ada penyesuaian terhadap calon-calon yang kemarin mendaftar di mana harus pindah ke mana. Kang, berarti masalah yang sangat fundamental dari penundaan ini adalah karena bertambahnya kementerian lembaga ini, sehingga ada penyesuaian postur anggaran begitu atau seperti apa? Ya, penyesuaian kementerian lembaga pasti ujung-ujungnya penyesuaian postur anggaran. Kemarin kawan-kawan juga semua sudah tahu kan, banyak kementerian-kementerian yang alokasi anggarannya berubah. Tadinya seperti Kementerian PU saja dari 120 triliun dipotong 80 triliun. Pasti akan terjadi penyesuaian yang tidak mudah. Demikian juga di daerah,
Ini saja, kawan-kawan sudah mendengar tadi, PSU saja banyak yang tidak punya anggaran. Sehingga akhirnya sekarang harus disisir-sisir kembali. Disisir-sisir untuk mendapatkan anggaran agar bisa melakukan PSU. Nah, kondisi yang sama, saya pikir ini terjadi. Kita juga harus melihat bahwa ada yang mungkin perlu disesuaikan jadwal dan waktunya. Berarti memang solusinya sekarang nunggu aja sampai Oktober begitu ya Pak? Ya, kalau kami sedang mencoba untuk meminta apakah apa yang akan dilakukan pemerintah bagi mereka yang sudah berhenti kerja. Ya, kalau yang belum berhenti kerja kan masih mendapat gaji seperti biasa. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah? Kami sedang mencari tahu apakah bentuk-bentuk lainnya bagi mereka yang sudah mengajukan berhenti kerja atau bagi daerah yang sudah siap. Karena ada juga daerah yang sudah siap. Nah, ini kami masih menunggu, kami sedang mencoba berkomunikasi dengan pihak Kemenpan RB. Cukup? Cukup? Daerah yang belum siap dan siap itu berapa sih?